Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima aghliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Manar, baik bapak maupun ibunya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pagi hari ini kita masih dikasih nikmat yang begitu banyak, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat badan, nikmat panjang umur, dan nikmat-nikmat lagi yang lainnya yang gak kehitung sampai pagi ini hari. Kita belum sanggup menghitung-hitung nikmat yang Allah kasih tersebut. Sehingga dengan nikmat yang Allah kasih tersebut, bapak dan ibu masih bisa melangkahkan kaki dari rumah datang ke tempat ini untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu salat subuh. Alhamdulillah, baru saja kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Tentunya kita semua cuma bisa berharap mudah-mudahan ibadah subuh kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam enggak lupa juga kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut, termasuk kita sekalian yang hadir pagi ini. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang berbahagia, itu juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada DKM Masjid Al-Manar. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih, dan kita doakan kepada mereka, wabil khusus guru kita Al-Ustaz Haji Ashari Musa, Bapak Haji Sadli, dan bapak-bapak yang lainnya juga. Ya, mungkin ada guru kita di sini. Kita bersyukur kepada Allah Ma'ata'an Allah bituli hayatihim. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya buat mereka, baik bapak maupun ibu yang ada di tempat ini. Singkat saja, dalam satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, mungkin pernah bapak ibu dengar, mungkin juga pernah disampaikan, tapi enggak ada salahnya kita murojaah, kita ngulang-ngulang, kita ingat-ingat ya pelajaran kita yang udah lalu. Karena saya yakin bapak dan ibu enggak ada yang nyatet mungkin ya. Karena kajian kita ini pagi ini setiap ahad rata-rata kita ngaji sebagai mustami, ngaji nguping, ngaji ngedengerin. Karena kalau kita lihat di sini nggak ada satupun yang pegang buku, gitu. Nggak apa-apa, kita ngaji nguping nih pagi, insya Allah sedikit bermanfaat, gitu. Kalau banyak-banyak kita juga takut lupa lagi, ya Pak ya. Karena daya tangkap kita ini beda-beda, gitu. Kalau dulu mungkin masih kita muda gitu, masih bapak muda, mungkin daya tangkapnya, waduh, ya masih mantep, masih cepet. Kalau sekarang
beda gitu. Waktu masih ke anak-anak juga apalagi lebih beda. At-ta'limu fis sighari kan nakshi 'alal hajari. Ada pepatah bahasa Arab bilang begitu. At-ta'limu fis sighari kan nakshi 'alal hajari. Wat ta'limu fil kibari kan nakshi 'alal ma'i. Apa artinya? At-ta'limu fis sighari kan nakshi 'alal hajari. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Karena ada tuh lagu qasidahan, Bapak Ibu dengar dulu sekitar tahun 80-an. Ya, yang bawain Ustazah Asia Nur Asia Jamil. Gitu. Ya, cuma saya enggak hafal syair yang selanjutnya, cuman ingat itu aja. At-ta'limu fis sighari kan nakshi 'alal hajari. Belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Wa ta'limu fil kibari kan nakshi 'alal ma'i. Belajar setelah dewasa kayak kita ini kan nakshi 'alal ma'i, bagaikan mengukir di atas air. Ya Pak ya. Kalau dulu masih kita anak-anak kita ini kalau dia belajar daya tangkapnya lama hilangnya. Apalagi anak-anak kita kalau lagi belajar tuh cucu-cucu kita itu daya tangkapnya Masya Allah. Sampai gede dia ingat. Kita juga dulu begitu. Ya, jadi nempelnya lama, hilangnya juga lama. Kayak kita ngukir di atas batu. Kalau Bapak ngukir di atas batu, kira-kira lama nggak hilangnya? Gitu. Ya, itu waktu kita masih muda atau masih kecil. Tapi kalau udah kayak sekarang, kan nakshi 'alal ma. Kalau kita udah belajar setelah dewasa, dia bilang seperti mengukir di atas air. Kalau ngukir di atas air bisa kagak? Kagak bisa. Kita baru tulis nama kita. Umpamanya kita tulis di kolom di atas air, kita tulis Udin. Nah, bisa kita lihat nggak lagi? Kagak bisa. Pas kita tulis kita hilang. Nama kita Udin udah nggak kelihatan. Nah di atas air, siapa yang bisa ngukir di atas air, nulis nama kita di atas air. Nah untuk diumpamain kayak usia kita sekarang nih, udah tua baru belajar. Jadi cepat lupa. Ntar juga pulang. Tadi kuliah subuh apa? Wah, apa ya gue lupa dah tuh. Apalagi kalau udah ketemu di jalan sama teman ngobrol, apa yang kita terima nih pagi juga kagak inget lagi Pak, udah lupa. Ya. Kan nakshi 'alal ma, kita belajar udah dewasa bagaikan mengukir di atas air, gampang lupa. Makanya perlu diinget-ingetin lagi. Apa hadis tersebut? Kata Rasulullah, "Idza kana akhir zaman yarfa'ullahu al-arba'ata asya'." Satu tanda akhir zaman, Allah akan angkat 4 perkara nih. Kira-kira udah ada belum nih? 4 perkara bakal diangkat. Pak, ini kan sekarang tanda-tanda akhir zaman nih sekarang. Ya Pak ya. Kalau dilihat ke sekarang usianya Masya Allah, dunia udah berapa ribu tahun nih. Gitu. Sekarang udah banyak kejadian-kejadian aneh kayak sekarang. Ya. Dari 4 perkara ini Rasulullah udah ingetin. Sekitar 1000 tahunan yang lalu, 1000 tahunan yang lalu udah pernah Rasulullah ungkapkan. Apa kata Rasulullah? Idza kana akhir zaman, kalau tanda datang ciri-ciri tanda akhir zaman tuh akan diangkat oleh Allah 4 perkara. Kalau memang udah ada, ya kita buru-buru udah istighfar, mohon ampun kepada Allah, jangan sampai nimpa sama diri kita, sama keluarga kita, sama lingkungan kita, masyarakat kita, apalagi sama negara kita. Kalau udah diangkat sama Allah nih, ya, nauzubillah min dzalik, jangan sampai. Apa sih yang diangkat kira-kira? Kata Rasulullah, yang pertama bakal diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yarfa'ullahul barakah minal ard. Satu tanda akhir zaman yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yarfa'ullahul barakah minal ard.
Allah akan angkat keberkahan dari muka bumi. Itu tanda yang pertama. Tentunya kan Bapak pasti nanya, Bapak Ibu, berkah itu dulu apa sih berkah? Ya, pasti nanya, emang yang dimaksud berkah itu apa sih? Ya, yang dimaksud dengan berkah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala bakal diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari muka bumi. Kira-kira udah ada belum? Gitu pertanyaannya. Ya, kalau orang tanya kan berkah tuh kayaknya mantap banget tuh orang, ya berkah banget hidupnya. Kita ngelihat begitu doang. Emang lu bisa bilang berkah kenapa? Lihat aja tuh, ya hartanya melimpah, rumahnya banyak, duitnya bejibun, miliaran tuh dia punya deposito. Kita ngelihatnya begitu doang. Padahal belum tentu juga. Orang banyak duit berkah, orang punya ini berkah, mobil Mikrolet bererod. Kita bisa bilang berkah? Belum tentu. Ya Pak ya, belum tentu. Jadi berkah itu nggak bisa dilihat, cuman dirasa sama seseorang. Ya, dia punya rezeki berkah atau enggak, keluarganya berkah atau enggak, usahanya berkah atau enggak, kerjaannya membawa berkah atau enggak, gitu. Ya, jadi apa yang diusahain berkah atau enggak bisa dilihat sama kita, cuman dirasa kira-kira berkah apa kagak. Ya, paling kita cuman bisa lihat yang ciri-ciri orang itu berkah, dia bisa mendapatkan atau menghasilkan rezeki, bukan dia aja yang ngerasain, orang lain ikut nikmatin. Di antaranya kayak begitu. Jadi rezeki dia dapat, dia cari, bukan cuma dia doang sama keluarganya yang nikmatin, orang lain ikut nikmatin, itu berkah namanya. Ya mudah-mudahan kayak begitu. Mudah-mudahan rezeki, ya, hidup kita berkah, umur kita berkah, waktu kita berkah. Itu yang penting. Karena ada orang juga ada hidup, ya umurnya kagak berkah, rezekinya kagak berkah, usahanya kagak berkah, waktunya kagak berkah. Ini kan kita repot kalau begini. Makanya satu tanda akhir zaman kata Rasul bakal diangkat nih keberkahan. Berkah umur bakal diangkat, berkah waktu bakal diangkat, berkah rezeki akan diangkat, berkah semua keberkahan akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai gitu. Ya, kalau udah diangkat dari keluarga kita apalagi? Apa yang terjadi? Keberkahan dari keluarga, rumah kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira enak kagak hidup kalau keberkahannya udah diangkat? Apalagi lingkungan kita, apalagi negara kita. Kalau negara kita berkahnya udah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah min dzalik, apa yang terjadi? Pertanyaannya, kira-kira udah diangkat belum nih keberkahan? Ya, mudah-mudahan jangan sampai Pak. Mungkin ada yang udah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang belum, buat keluarga kita buru-buru udah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keberkahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu atuk. Dikit aja, enggak usah banyak-banyak, ya kita ingat-ingat. Yang kedua, ya, satu tanda akhir zaman yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi? Yarfa'ullahul adla minal hukam. Satu tanda akhir zaman yang kedua yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat adil daripada hakim-hakim kita. Emang enggak ada sarjana hukum? Ada. Bahkan gedungnya sendiri pun juga ada. Ya, kampus-kampus ini juga ada. Tapi yang ditanya sekarang, keadilannya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala udah atau belum? Nggak usah jauh-jauh, umpamanya keadilan dari keluarga kita sebagai kepala rumah tangga nih, masih adil nggak kita sama keluarga kita? Bahkan sama diri kita sendiri, udah adil belum? Gitu. Jangan kita lihat yang lain dulu, ya. Kalau kepada yang lain kemungkinan, ya, keadilannya apa masih ada apa kagak nih di negara kita, gitu. Kita ngeliatnya cuman ke sono doang. Sama diri kita dulu kita lihat kira-kira keadilan di dalam diri kita masih ada apa enggak.
sama bini kita masih adil apa kagak terhadap anak-anak kita. Nah, ini kan kita ngeri Pak, kalau keadilannya udah diangkat dari diri kita, apa yang akan terjadi? Apalagi kalau udah sampai jauh ke sana ke depan sama pemimpin-pemimpin kita, kalau udah nggak adil, kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira udah ada apa belum? Gitu. Keadilannya masih ada apa kagak keadilannya? Kalau udah nggak ada, berarti diangkat. Kalau udah nggak adil, berarti diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Jangan ampe kita kayak begitu. Ya, Pak. Nah, kemudian yang ketiga, kira-kira apa lagi? Di samping keberkahan, keadilan, kata Rasulullah, satu tanda akhir zaman yang ketiga yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yarfa'ur rahmata minal qulub. Allah akan angkat sifat kasih sayang dari hati manusia. Bagaimana kalau kasih sayangnya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira apa yang terjadi? Ada enggak kasih sayang sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita? Masih ada apa kagak? Di keluarga entu kasih sayangnya masih ada apa enggak? Ayo kita lihat aja ke belakang. Kita tengok masih ada enggak kasih sayang kita di dalam hati kita. Baru kita lihat ke depan, keluar. Kira-kira di lingkungan kita, masyarakat kita masih ada enggak sifat kasih sayangnya? Baru kita ke sana, lebih jauh lagi pemimpin-pemimpin kita, kalau masih ada sifat kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tetap berdoa minta kepada Allah agar kasih sayang itu tetap ada. Kalau udah nggak ada kasih sayang, tetap kita minta juga kepada Allah, ya Allah tetap turunkan kasih sayang di dalam hati manusia, wabil khusus para pemimpin-pemimpin kami. Itu tanda Pak, akhir zaman bakal diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Banyak kejadian kan sekarang, pembunuhan, kayak kejadian di Palestina. Ya, kita nggak bisa bayangin tuh Pak, kejadian-kejadian yang lalu. Pertanyaannya, apakah masih ada sifat kasih sayang di hati mereka? Kan begitu. Nah, kalau di negara kita masih ada nggak sifat kasih sayang terhadap pemimpin-pemimpin kita? Masih ada nggak? Gitu. Terhadap rakyatnya. Kalau udah nggak ada, buru-buru kita minta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah tetap tanamkan sifat kasih sayang daripada pemimpin-pemimpin kami. Jangan sampai nih yang ada di Indonesia kita nih, ya Pak ya, pemimpin-pemimpinnya, wabil khusus kita sendiri dah, jangan sampai kasih sayang kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga. Yang keempat, apa kata Rasulullah yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Yarfa'ullahul haya'a minan nisa. Allah akan angkat sifat malu dari hati kaum wanita. Ini tanda akhir zaman, Rasulullah yang bilang begitu. Kira-kira pertanyaannya, kasih sayang udah diangkat belum dari hati kaum wanita? Pertanyaannya, siapa kira-kira wanita? Orang di belakang kita, istri kita kasih perempuan kan, wanita. Pertanyaannya udah diangkat belum kasih sayangnya dari hati mereka? Dari anak-anak perempuan kita, bagaimana kasih sayang yang ada di hati mereka? Apakah sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala atau sifat malunya? Apa sifat malunya masih tetap ada di dalam hati istri kita atau anak-anak kita? Sebab dikatakan al-haya nisful iman. Sifat malu adalah sebagian daripada iman. Kalau sifat malu diangkat dari hati istri kita, apa yang terjadi, Pak? Sifat malunya diangkat dari anak-anak perempuan kita, sifat malunya akan diangkat. Ini tanda akhir zaman akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, bakal terjadi. Kalau sifat malu sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira apa yang terjadi? Bini kita udah nggak ada sifat malunya, anak-anak kita udah nggak ada sifat malunya, khususnya anak perempuan. Karena kata Nabi, yarfa'ullahul haya'a minan nisa. Allah akan angkat sifat malu dari hati kaum wanita. 4 nih. 4 bakal diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita tengok ke belakang, kira-kira udah ada belum 4 perkara ini? Kalau udah ada, mau kita bilang apa?
Ya paling kita cuma minta aja kepada Allah. Mau berbuat apa lagi? Minta kepada Allah, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak meminta. Kalau meminta kepada Allah sebanyak apapun nggak bakal bosan Allah memberikan kita. Beda sama kita minta kepada manusia. Kalau minta kepada manusia, datang kepada manusia, nih hari datang sehari begini, besok begini, 1 kali 2 kali masih bisa dibukain tuh pintu. Tapi kalau udah 1 kali 2 kali, bahkan tiap minggu kita datang, udah mulai itu. Kita sekali 2 kali beri salam masih bisa dibukain. Tapi kalau udah keseringan, ini kalau sesama manusia. Tapi kalau kepada Allah makin banyak kita minta, nggak bakalan. Allah itu akan murka, Allah itu akan marah. Bahkan Allah merasa bahagia, gembira dengan sang hamba selalu minta kepadanya. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Minta kepada aku beri, aku kasih. Karena kita nggak pernah meminta, kita nggak pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta kepada Allah dengan penuh rasa rendah diri dan rasa iba kepada Allah. Ya Allah, aku nggak ada apa-apanya, aku nggak ada kekuatan apa-apa. Hanya Engkau yang bisa memberikan ini, ya Allah. Yang bisa mempertahankan keberkahan di muka bumi, hanya Engkau, ya Allah. Yang lain nggak ada yang bisa, cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung umur kita masih ada. Sebab kalau umur kita udah nggak ada, nggak bisa kita teriak-teriak. Ya Allah, karena kita sadarnya kita meninggal itu nanti Pak. Kalau udah kita sadar kita bahwa kita udah meninggal, kalau kita udah meninggal itu baru kita tahu, oh soal gitu saya udah meninggal dunia. Oh kalau gitu saya sudah mati. Kalau sekarang biasa-biasa aja. Sadarnya itu nanti Pak. Idza mata intabahu. Kalau kau telah meninggal dunia, makanya bentuknya fi'il madhi. Idza mata, kalau kau telah meninggal, intabahu, baru bapak sadar, ibu sadar. Oh kalau gitu saya sudah meninggal dunia, ya Allah. Idza mata intabahu, kalau kau sudah meninggal dunia, baru kau sadar. Kalau sekarang biasa-biasa aja, baru kita mengibah, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau menambah amal, mau memperbaiki amal. Kalau udah meninggal, kalau udah mati. Kalau sekarang belum, biasa-biasa aja. Nanti baru kita teriak, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Bapak nangis, ibu nangis, mengibah di alam sana, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak bilang, ibu bilang, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Minta kepada Allah tunda kematiannya. Minta tunda Pak. Ibu minta tunda kematian. Mengibah dari zaman semenjak manusia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai sekarang nih. Kalau kita mau lihat, kalau kita mau dengar, kalau kita mau tahu, di dalam kitab Ar-Ruh dikisahkan begitu. Semua umat manusia kalau udah meninggal dunia mereka baru sadar. Kita baru sadar nanti kalau udah meninggal dunia. Aduh ya Allah, kalau gitu saya sudah meninggal dunia. Fayaqula rabbi laula akhartani, ya Allah tunda kematian saya ini ila ajalin qarib. Kata Allah, emang buat apa ente minta ditunda kematian, buat apa? Mau sholat? Enggak. Kalau sholat nunggu masuk waktu Bapak Ibu, kita masih bisa nunda. Masuk waktu subuh, entar dulu. Biar kata udah azan, entar dulu. Masuk waktu zuhur, masih bisa kita tunda, entar dulu lagi sibuk. Masuk waktu asar, entar dulu, masih bisa. Buat apa? Minta ditunda kematian kita, buat apa? Mau haji? Sholat enggak, mau haji juga? Enggak. Saya minta ditunda kematian juga bukan buat haji. Kalau haji nunggu sekarang kalau di Indonesia lama. Bisa puluhan tahun, bahkan belasan tahun. Mau berangkat haji nggak secepat kayak dulu, nggak, tunda. Apalagi nunggu 1 tahun paling cepat, karena masuk bulan Zulhijjah. Kalau bulan-bulan biasa nggak bisa haji. Jadi buat apa minta ditunda kematian dari zaman dulu sampai sekarang ini di alam barzah, tempat transit manusia. Awalu manzilin min manazil akhirah, satu tempat transit manusia menuju alam akhirat itu alam barzah. Sekarang semua yang meninggal dunia ada di alam barzah Pak.
Lebih lama di alam barzah kita daripada ketimbang hidup di dunia. Benar. Kita hidup di dunia paling 63. Kemarin saya takziah ada orang umur 86. Kalau di alam barzah bisa lebih. Ya jauh-jauh Imam Syafi'i umpamanya. Imam Syafi'i beliau wafat hidup di dunia cuman 54 tahun. Dari semenjak beliau masuk ke alam barzah sampai sekarang 2025 itu sekitar 1200 tahunan. Lama di mana? Di dunia apa di alam barzah? Lama di alam barzah, Pak. Lamanya di alam barzah. Makanya kalau udah masuk ke alam barzah banyak umat manusia mereka baru sadar, baru mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Buat apa? Mau salat? Bukan. Mau haji? Bukan. Lah buat apa kita minta ditunda kematian, dibalikin lagi hidup ke dunia? Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Minta ditunda kematian cuman pengen biar bisa sedekah doang. Kagak minta buat salat, enggak. Haji apalagi bukan. Fa as-saddaqa. Kalau kata ahli tafsir, fa as-saddaqa di situ asal kata dari fa atasaddaqa, tapi biar gampang nyebutnya para mufasir dibuang tuh. Taknya diganti dengan kata fa as-saddaqa, dikatakan cuman pengen sedekah doang minta ditunda kematian. Sedekah. Salat kagak, buat haji juga kagak, tapi cuman pengen sedekah doang. Bapak minta ditunda kematian cuman biar bisa sedekah. Kenapa harus sedekah? Karena kalau sedekah nggak nunggu waktu, nggak nunggu waktu. Kapan Bapak bisa mau bersedekah? Apalagi kayak sekarang. Kalau dulu kan kita perlu datang ke sini bawa teng. Kalau kita pengen sedekah ada di rumah nih, ambil aja. Kalau sekarang gampang, Bapak punya HP. Tinggal kirim, ada e-banking, tinggal TF aja. Oh, tinggal tanya Masjid Al-Manar berapa nomor rekening? Oh ya udah tahu nomornya sekian. Tinggal transfer, tek, telepon sama pengurus DKM-nya. Assalamualaikum Ustaz, alhamdulillah nih. Ane barusan transfer udah terima belum? Berapa? Enggak banyak sih, cuma 1 M. Umpamanya. Cepet apa lama? Gampang, cuman sebentar doang kita angkat telepon udah bisa nerima tuh masjid. Nunggu waktu? Kagak. Sedekah paling gampang, Pak. Kapan waktu? Nggak perlu nunggu masuk waktu. Kapan waktu kita pengen bersedekah? Bisa. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Minta ditunda kematian cuman pengen sedekah doang. Tapi apa kata Allah? Allah jawab, masih surah Al-Munafikun. Apa kata Allah? Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Wala yuakhira. Lan harfu nafyin wa nasbin. Yuakhira fi'lun mudhari' mansubun bilan. Maka dibaca yuakhira karena ada huruf lan. Apa artinya? Sekali-kali Allah nggak bakal nunda yang namanya kematian. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Enggak, sekali-kali nggak bakal ditunda yang namanya kematian. Biar kata kita cuma pengen sedekah doang. Jutaan umat manusia di alam barzah minta kembali ke dunia cuma bisa pengen sedekah doang. Nggak ada yang lain diminta, nggak ada. Apalagi minta pengen sholat, pengen haji, kagak. Sedekah doang. Makanya mumpung Pak lagi ada kesempatan kita nih, ya, karena sedekah itu bukan dengan uang saja, bukan, banyak cara. Ini yang nggak bakal habis memang sedekah, karena kalau yang lain itu perbuatan lain itu ya masih putus, tapi kalau sedekah nggak bakal putus nih. Di dalam hadis lain riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza mata ibnu Adam, kalau meninggal manusia, in qata'a amaluhu, putus amalnya, illa min salasin, kecuali 3 yang enggak bakal putus walaupun orangnya udah meninggal dunia. Apa? Shadaqatin jariyatin, sedekah. Itu enggak bakal putus, Pak.
Walaupun orangnya udah meninggal dunia, itu nggak bakal putus. Makanya dinamakan sedekah jariyah, sedekah yang mengalir pahalanya terus sampai dia bawa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, nggak bakal putus. Sedekah minta manusia, karena dia tahu yang nggak bakal putus pahalanya sedekah, walaupun orangnya udah di alam barzakh sana. Apa yang kita bisa sedekahin? Oh banyak. Bukan dengan uang aja kita bisa bersedekah. Dengan tenaga kita bisa sedekah. Dengan pikiran kita bisa sedekah. Sampai dengan senyum Bapak bisa sedekah. Kok bisa sedekah dengan senyum? Oh bisa. Apa kata Rasulullah? Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyum Anda di depan saudara sedekah. Bapak kalau ketemu masuk salaman, entar mau pulang salaman, senyum, sedekah namanya. Tapi jangan senyum sendiri. Kalau senyum sendiri yang di depan rumah, orang kata bukan sedekah, tuh gila. Jadi dengan senyum bisa sedekah, Pak. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyum di depan saudara kita sedekah. Jadi banyak cara untuk bersedekah. Satu. Yang kedua, apa yang dikatakan pahalanya nggak bakal putus walaupun orangnya udah meninggal dunia. Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat selagi kita hidup, kita manfaatin nih ilmu. Udah meninggal dunia, pahalanya tetap ada. Iya. Ilmu apa? Khususnya ilmu agama. Bapak belajar, Bapak ngaji, Bapak taklim, Bapak amalin ilmunya, pahalanya terus mengalir, nggak bakal putus. Yang ketiga, awaladin solihin yad'ulahu, anak yang soleh yang ngedoain bapak, yang ngedoain ibu, walaupun bapak ibu udah meninggal dunia, karena bapak ibu mendidik anak menjadi anak yang soleh dan solehah, yang ngedoain setiap waktu, setiap saat, pahalanya terus ngalir, nggak bakal putus. Ada yang tanya, itu buat anak laki doang apa buat perempuan? Itu kayaknya anak laki, karena bentuknya waladin. Oh, di sini bentuknya waladin ini, di sini nakirah. Apa nakirah? Umum. Kalau ma'rifat baru al-waladu, baru untuk laki-laki aja yang berdoa. Tapi karena bentuknya nakirah, waladin solihin, waladin bentuknya nakirah umum. Apa umum? Buat laki-laki, perempuan sama aja. Berdoa buat mak bapaknya. Nyampe. Ya, insya Allah nih 3 perkara ini nggak bakal putus walaupun kita sudah meninggal dunia. Maka kita mohon Pak kepada Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih hidup, mumpung ada kesempatan waktu, masih ada umur, bisa nambah amal, bisa memperbaiki amal. Kalau udah meninggal dunia nggak bisa. Kayak tadi dibilang, berapa jumlah umat manusia yang sampai saat ini mengibah, teriak-teriak mereka di alam barzakh. Ada yang teriak-teriak minta, ya Allah tolong kapan terjadinya hari kiamat. Itu mereka minta. Kenapa mereka pikir begitu? Karena kalau udah hari kiamat mereka anggap selesai, padahal belum. Setelah kiamat ada lagi kelanjutannya. Apalagi yang mereka teriak-teriak minta, yang mereka harap, yang mereka minta, tunggu laporan dari malaikat ini loh. Laporan keluarga Anda seperti ini. Mereka terima tiap hari. Dan mereka terima, mereka minta, mereka tunggu kiriman doa dan Fatihah dari saudara-saudara kita, wabil khusus anak-anak kita yang senantiasa mendoakan kita kalau kita sudah tiada. Itu yang kita minta. Mohon Pak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan 4 perkara ini, yang pertama tadi, ya mudah-mudahan tidak akan diangkat keberkahan yang senantiasa masih ada di dalam diri kita dan keluarga kita, dan mudah-mudahan keadilan juga tetap ada buat keluarga kita, khusus pemimpin-pemimpin kita, mudah-mudahan mereka masih memiliki sifat adil, dan mudah-mudahan yang terakhir kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang penting ini buat anak istri kita senantiasa tertanam sifat malu kepada hati mereka, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kesehatan dan afiat, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak dan Ibu sekalian walaupun sedikit, dan sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada ucapan kata yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Jujur dari tadi malam sebelum tidur nih Pak, ya makanya
Saya bingung tadi apa kira-kira yang mau diomong, apa yang mau dibicara. Ya, mudah-mudahan walaupun sedikit hadis yang pernah saya sampaikan bisa berulang-ulang bermanfaat buat kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.